Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man yud'a ila al-jannati hamadun alladzina yahmaduna Allah ta'ala ala kulli hal, yang artinya yang pertama kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang suka memuji Allah. Mereka selalu memuji Allah pada setiap keadaan. Dan riwayat mengenai keutamaan bersyukur masih banyak lagi. Jadi yang pertama kali nanti masuk surga orang-orang yang banyak bersyukur memuji Allah. Terus di dalam keadaan apapun dia bilang Allah Maha Baik. Dalam keadaan susah pun yang paling hebat orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian. Karena dia tahu bahwa ini bukan bala, ini adalah darajat. Ini adalah satu nikmat yang Allah mau berikan. Jadi paling hebatnya memuji dan bersyukur ini kapan? Bukan ketika dapat nikmat yang kelihatan. Dapat nikmat yang tidak kelihatan, dia tahu itu nikmat. Dapat bala, dia bilang ini nikmat. Dapat ujian, musibah, ini nikmat, dia bilang dari Allah. Dan bukan dibuat-buat, karena kita ini melihat Allah ini nyata, benar sudah lihat makhluknya, itu sudah satu kenyataan. Bagaimana mau kita buat supaya bilang ini Allah hebat. Memang hebat Allah, memang besar Allah, memang segala-galanya. Cuma yang kita lihat ini kekecilan, kekerdilan diri kita lah, kehinaan diri kita lah yang tidak bisa melihat kehebatan Allah. Kalau Allah ini memang zat yang berhak untuk dipuji sudah ada. Setiap sholat kita bilang Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, pujian untukmu ya Allah. Mil'us samawati wa mil'ulah, memenuhi langit-langit dan bumi-bumi ya Allah. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi segala sesuatu setelahnya, apapun yang ada ini sudah dipenuhi dengan pujian kebesaran Allah. Karena makhluk yang dicipta ini adalah buku kebesaran Allah. Sudah. Orang kalau sudah tahu dengan ini puas terus sama Allah, puas. Nggak pernah tak puas. Hari ini dapat apa, puas dia. Hari ini dapat ini, puas. Dapat sakit aja puas dia. Ada penyakit datang, alhamdulillah. Allah mau ampun dosanya. Sudah tahu, sudah puas sama Allah. Tidak ada sakit pun dia alhamdulillah. Ada apa-apa, alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Nah, inilah orang-orang yang sudah hidup bersama Allah, bukan bersama nafsu. Kalau bersama nafsu, bersama sesuatu selain Allah, menjadikan manusia ini makhluk berharap sama selain Allah. Pikirannya berharap terus harapan ini. Yang diharapkan apa? Dunia semuanya. Semuanya dunia dari awal A sampai Z. Nggak berharap Allah. Cuma Allah dia libatkan supaya dapat harapan. Belum dia mengejar Allah, belum dia mendekati Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, mengejar Allah, itu namanya kita sudah mendapatkan ilmu yang benar. Dan hati kita sudah berkompas. Sudah benar, namanya sudah jalan hidup ini, sudah tidak salah lagi. Tapi kalau masih tadi berharap ini ke sana lagi, muter ke sana lagi, dunia lagi, muternya lagi,
Hayalan dia pengen punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Masih. Ini semuanya dikarenakan tidak ada waktu-waktu bacaan yang kita pasti dan benar bahwa kita berduduk sama Allah dan mendekati Allah. Tapi kalau sudah ada waktu itu, memegang tasbih, sudah kita pastikan jalan hidup kita ini, insya Allah baru mau lari balik lagi. Alhamdulillah berkat kita hadir majelis, dunia dan perdaya, sihir dunia dan mainan dunia ini mudah-mudahan tidak mempermainkan kita. Amin. Walaupun kita tidak punya apa-apa, hidup biasa saja. Jalan, kita tahu memang mengerti benar hidup ini bukan untuk punya apa-apa. Yang harus kita punya di dalam hidup ini Allah. Terus jaga ini, jaga la ilaha illallah sampai meninggal dunia. Sampai selesai kita diuji di dunia ini. Sehingga memang ketika meninggal bersih, sudah di hatinya dilihat Allah. Sudah memang orang ini hidupnya mau mencari ridho Allah. Karena selain itu cuma mainan. Orang hidup selain mau mencari ridho Allah, mau dekat sama Allah, mau dekat sama Nabi Muhammad, itu semuanya mainan. Nah, siapa yang tahu mainan ini? Allah sudah kasih tahu bahwa dunia ini mainan. Jangan kalian ikut bermain itu semuanya ujian saja. Bekerja, ini semuanya itu ujian hidup saja, perjalanan. Tujuannya Allah. Ingat tujuan kalian Allah, ingat ditanam benar tujuan ini. Jangan pernah kemana-mana kecuali niatkan dulu karena Allah. Apapun makan karena Allah. Kenapa makan? Karena supaya bisa ibadah. Karena Allah. Balikkan terus ke Allah. Dengan nama Allah, karena Allah, untuk Allah, bersama Allah. Nah, kalau kita sudah ada Allah terus, bersih sudah. Namanya sudah bersih hati kita. Tidak ada yang lain di situ, ada Allah sudah. Nah, berisi namanya. Orang ini di hatinya sudah ada isi Allah. Cuma itu hidup. Cuma itu yang diharapkan di dalam kehidupan ini. Ingat besarnya kehidupan ini, ujiannya banyak, semuanya mau menghalangi kita untuk dekat sama Allah. Semuanya bisa menutup pikiran kita untuk bisa menjadi hamba-Nya Allah. Nah, maka orang-orang yang sudah kenal sama Allah tidak menjadi beban ini. Bukan jadi beban. Malah kalau sudah lupa sama Allah baru tahu, ya Allah, rugi aku ini, ternyata kehidupanku ini sia-sia. Selama ini yang kulihat dunia yang dibuat sama Allah. Yang kucari dunia yang memang dibuat untuk sebagai ujian. Kujadikan ini adalah kebanggaanku sampai aku lupa memuji dan membangga-banggakan yang menciptakan dunia. Sampai aku tidak bisa melihat lagi dan tidak bisa memandang dengan tajam. Pandangan yang menembus kepada kehadirat Allah. Sampai aku lupa dengan Rasulullah. Sampai aku lupa beribadah. Sampai aku lupa, ya Allah. Nah, malah kita malu sama Allah dan merasa rugi sudah. Banyak umur kita sudah lewat habis. Yang kita ceritakan, kita banggakan di hadapan manusia, keluarga, cuma cerita dunia saja. Tak pernah kita bilang Allah Maha Besar. Sama anak kita yang kita susahkan, kita fikirkan. Na'udzubillah, malu kita sama Allah. Ternyata inilah keuntungan, inilah kemuliaan, inilah kebahagiaan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi. Inilah surga dunia. Apa? Dekat sama Allah dan dekat sama Rasulullah. Mau cerita kerja silahkan. Orang bekerja semua di dunia ini. Mau jadi orang kaya silahkan. Yang tidak boleh ini hati kita terperdaya oleh kekayaan. Hati kita lupa
Hati kita tanpa disadari, yang diingatnya cuma bagaimana mengumpulkan harta terus, dan lupa memikirkan untuk dekat sama Allah. Kalau hati kita ingat, pasti sudah ngatur waktu. Mulailah ngatur waktu. Kalau tidak diatur, tidak ada jalan kita menuju kepada Allah. Habib Abdullah Haddad saja ketika ditanya, bagaimana supaya aku ini punya jalan? Bagaimana aku ini supaya punya hubungan sama Allah? Kata Habib Abdullah Haddad, tertibul waktu, aturlah waktu. Kalau belum mengatur juga, sampai kapan kita mau mengaturnya? Kalau sampai detik ini juga masih belum bisa melepaskan handphone dan duduk sebelum tidur berbacaan, kapan lagi? Apakah malaikat yang harus nasihati kita? Harus berubah minggu ini. Harus naik pangkat minggu ini. Harus kita dekat istri kita, anak kita. Harus mengerti sudah dengan jalan hidup yang mulia ini. Bukan jadi dunia yang penuh laknat, tapi dunia yang penuh berkah untuk kita insya Allah dan membawa kebahagiaan. Ajari anak kita, ajari keluarga kita yang punya anak, kalau anaknya pengen menjadi orang hebat dan orang besar, menjadi mulia di dunia dan di akhirat, kita pesankan, nak, kau niatkan. Bukan abah nih minta didoakan, nak. Tapi kalau kau mau jadi orang besar, mau jadi orang hebat, kau niatkan setiap hari sudah dari sekarang baca Yasin dengan niat Allah ampunkan dosa bapak dan ibu. Allah kabulkan hajat, Allah angkat derajat bapak dan ibumu ini di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Khususnya hajat ini. Insya Allah kalau anak kita ini doakan bapaknya terus, doakan ibunya terus dengan niat doa ini khusus. Dicintai Allah, dicintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, diberikan husnul khatimah, dibahagiakan dunia akhirat. Sudah, apa wiridanmu? Wiridan bacaan seorang anaknya mendoakan ibunya terus, sama bapaknya, sama gurunya. Udah naik makam, insya Allah. Jadi wirid kita, ajari anak-anak kita untuk baca Yasin setiap hari. Walaupun ada yang di pondok, ada yang di luar pondok, itu berkahnya. Nah, dapat semua, si anak dapat, si bapak dapat, sudah berputar terus. Tak boleh berhenti. Lain lagi ini, ilmunya yang dibarokah, bermanfaat di mana-mana, insya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini harus sekarang ini bukan saatnya lagi berpikir kenapa aku gak punya ini, kenapa aku gak punya ini, si fulan kenapa punya. Yang sekarang yang harus kita miliki dan kekayaan yang besar dan keberuntungan yang besar sudah kalau kita miliki ini apa? Menjadi hamba yang sudah memuji dan puas sama Allah. Gak usah mikir kemana-mana lagi, gak usah mikir ini. Jadi puas saja sama Allah. Hari ini kau orang hebat. Kau sudah dapatkan sesuatu yang besar. Sorga Allah sudah menunggu. Semuanya yang hebat-hebat ini, yang mulia-mulia ini, paling pertama kali masuk sorga siapa? Orang yang puas ini sama Allah. Orangnya masih tinggal di dunia. Sorga, kalian sudah punya sertifikat sorga. Sabar saja. Sebentar kalian disambut sama Allah dengan sorga dan seisinya jadi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini keberuntungan hidup, namanya untung kita sudah dapat. Belum lagi di dunianya Allah jadikan orang yang syukur ini tenang hidupnya. Kita ini punya harta, beli sesuatu supaya senang dan tenang. Beli perhiasan, dengan perhiasan itu kita senang dan tenang. Itu namanya perhiasan. Hati kita jadi bahagia memakainya. Tapi kalau hati kita jadi ketakutan, hati kita jadi risau, malah musibah, masalah, kesialan yang hidup yang muncul. Gara-gara pagi itu orang ngomongin kita, gara-gara begini-begini, macam-macam, malah jadi fitnah. Dan kita tambah kepikiran, tidur mikirin, pengen punya tas ini, pengen punya emas ini, pengen punya baju ini, pengen punya.
Ini si fulan beli, si fulan ini, innalillah. Hidup ini jadi mikir itu aja. La ilaha illallah. Hilang Allahnya. Cerita sorga yang harga sapu tangan sorga, harganya itu mahalnya bukan main. Dunia dan seisinya ini tidak bisa membeli sapu tangan sorga. Dunia seisinya ini kekayaan semuanya. Tidak pernah dia pikirkan ini masalah. Ada barang berharga, tidak tahu lagi sudah dengan barang berharga sudah. Nah, ditutupi dengan hayalan-hayalan kehidupan terus. Besok, kalau besok ini, hari ini meninggal dunia, apa kisahnya jadinya? Belum kenal sama sorga, belum kenal jalan menuju sorga, tahu sorga tapi tidak tahu bagaimana jalannya, bagaimana. Belum dia jalan. Kita sudah lama hidup di dunia ini, proses kehidupan sudah panjang. Dan waktu menuju akhirat ini sudah dekat, tambah dekat lagi. Yang kita lewati itu sudah lama masalahnya. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Jadi yang di depan ini cuma tinggal sedikit lagi. Kalau kita belum merubah konsep pemikiran kita yang benar, kemana perubahan pikiran kita ini? Tadi kemana hidup kita? Habis tergadai ini. Bukan emas kita lagi yang tergadai, kehidupan kita benar. Habis semuanya. Dikarenakan apa? Mikirin sesuatu yang tidak berharga. Jadi hari ini harus kita puas. Orang kalau sudah rakus, mau mikirin, mau semua ini, itu sudah dihukum sama Allah lagi. Hidupnya tidak tenang pasti. Tapi kalau orang sudah bersyukur, kalau orang rakus, kasihlah rezeki banyak-banyak, tidak bisa. Fir'aun itu sudah tidak pernah sakit, tidak pernah apa, masih aja. Mau ini, habis. Dan dia dikabulkan terus saja, tidak pernah ada dikabulkan sama Allah. Hancurlah Fir'aun, gara-gara apa? Gara-gara tidak pernah susah. Tapi orang yang diuji, ya akhirnya ngerti, oh ya Allah hidup ini mainan. Karena ujian tadi, oh dulu aku susah. Oh dulu aku ngalamin ini, dulu aku begini. Ya Allah, ternyata hidup inilah ujian ini. Dan kita harus selamat dari ujian ini. Ada musibah, ada ujian, harus sabar. Nah ini ada resep yang tinggi yang dikasih oleh Nabi Muhammad. Yaitu harus kita puas sama Allah ini, memuji Allah. Allah tahu benar memang yang ada ini, yang dijadikan Allah, yang diciptakan Allah, yang dalam kehidupan kita ini semuanya kebaikan untuk kita. Tidak ada, jangan sangka jahat. Rasulullah bilang tidak ada kejahatan di atas kejahatan. Apa? Sangka jahat sama Allah. Wah, orang sudah kalau sudah sangka jahat sama Allah bersangka jahat. Orang ini belum tahu benar siapa Allah. Nah hari ini, detik ini harus kita dapatkan pakaian ini. Pakaian apa? Puas sudah. Susah saya ini ada masalah itu. Puaskan. Nah insyakartum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan menambah, memberikan rezeki. Ini sifat syukur, sifat puas ini akan membawa, terpanggil pintu rezeki terbuka. Gara-gara apa? Sudah puas sama Allah. Sudah, Alhamdulillah. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Kau susah, Alhamdulillah. Memang enggak. Bukan saya mau ngomong apa, saya sudah lihat ini ciptaan Allah. Dan Allah yang mengurus saya ini. Dia punya sifat qayyum. Masa dia ngurus saya tidak baik? Yang tidak baik ini saya mungkin. Kalau saya sangka jahat sama itu tidak baik. Kalau Allah tidak ada, saya menerima benar-benar, saya tahu benar. Sakit, inilah dunia. Tidak ada yang bagaimana berlebih-lebih dunia ini. Sakit tergantung orang. Kalau orang sudah puas, tidak sakit lagi. Tidak ada sakit. Sudah ridho sama Allah. Jadi mereka ini berjuang bukan gara-gara berani mati. Akan tetapi mereka sudah cinta sama kematian. Orang-orang sudah cinta sama mati, nah dunia tidak ada lagi.
Sahabat-sahabat itu Abdurrahman bin Auf hartanya 7.000 triliun kalau dihitung sekarang. Tapi kalau perang paling depan, tidak ada mikir 7.000 triliun bagaimana kalau hilang ini. Kalau saya perang meninggal, habis ini harta saya. Enggak. Sahabat yang kaya-kaya ini di depan semuanya. Tidak ada lagi. Mereka tidak takut sama mati, tidak takut sama ini. Memang hidup ini dijalani saja. Rezeki itu memang dia tahu. Bukan gara-gara mereka hebat. Datang begitu saja. Oh, hibah. Orang bilang datang aja dari Allah. Dagang untung. Kalau berdagang, kalau rezeki bukan berkeluar rezeki kita. Subhanallah, dagang apa-apa tiba-tiba enggak. Ini rugilah di sini. Ini. Memang ini Allah yang beri. Dan bukan itu nikmat juga. Dia orang sudah mengerti ini duit, harta, bukan nikmat. Harta aku ini tidak ada, kata Sayyidina Sulaiman. Kenapa semua dengan kalimat subhanallah? Dengan satu kata itu aja dilihat hartanya ini kecil. Dengan 2 rakaat subuh dibilang kecil dunia. Oke, sah pulang punya mobil banyak, rumah banyak, istana banyak. Itu cerita mainan. Seperti kita melihat anak kita punya mainan rumah-rumahan, itulah cerita mainan. Yang mereka lihat besar, Allah. Sholat saja sudah Allah Maha Besar, Allah Akbar. Hilang semuanya sudah. Hilang semuanya sudah dunia ini. Kemana mereka? Mereka melihat Allah. Sudah dekat sama Allah. Inilah hidup. Inti dari hidupnya urusannya ini. Kalau urusan dunia ini yang setiap hari itu mainan ujian kehidupan kita. Kalau mau dekat sama Allah mahal, memang harus kita cerai dunia ini. Hati cerai ini apa dunia kita pegang, tak boleh ada di hati. Nah, boleh ada di hati dunia. Sudah puas sama Allah, orang yang sudah bersyukur, sudah puas sama Allah, dunia tidak bisa masuk ke hati mereka. Karena sudah ada Allah. Allah. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, kata Allah. Sesungguhnya hambaku kau tak bisa menguasai hati mereka. Jiwa mereka sudah terpengaruh sama Allah, pikiran mereka terpengaruh sama Allah. 2 rakaat mereka lihat lebih dari segala-galanya. Mari kita bangkit sekarang. Mari kita bareng-bareng bangun. Bareng-bareng kita minta kekuatan dari Allah untuk bisa beramal, untuk bisa membacaan Al-Quran setiap hari, untuk bisa sebelum tidur berzikir. Kalau enggak kita berzikir dari sekarang ini cuma handphone lagi kembalinya. Na'udzubillah. Anak istri kita, keluarga kita pesan ini. Dan kita minta sama Allah untuk Allah merubahnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi sebelum tidur semuanya bacaan. Sudah kembali sebelum menutup daripada malam tersebut. Sudah di pikiran mereka ingat sama Allah semuanya. Sudah baca Yasin, berzikir, berwiridan, ya Allah, kami titipkan murid-murid kami, ya Allah. Kami titipkan diri kami dan anak istri kami, keluarga kami untuk menjadi ahli zikir, ya Allah. Ahli ibadah, orang yang dekat denganmu, kau cintai dan mereka mencintaimu. Mencintai kekasihmu Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad dan para awliya as-salihin. Berikanlah kami kekuatan, kami hina, kami lemah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan ibadah, berikanlah kami hidayah, petunjuk, ya Rabb. Tunjukkanlah jalan kami, ya Rabb. Selamatkan kami dari fitnah dunia ini. Ya Allah, berikanlah kami kepuasan, rasa syukur di dalam kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cabut sesuatu yang telah menjadi satu tabiat-tabiat yang tidak baik. Tabiat-tabiat yang dari kecil kami bawa yang tidak baik, ya Allah, hilangkan tabiat-tabiat tersebut. Cabut sifat malas kami, ya Rabb. Cabut sifat lemah kami, ya Rabb. Ya Allah, jadikan lidah kami lidah yang penuh dengan zikir, bukan penuh dengan maksiat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata kami mata yang penuh ibadah, telinga kami telinga yang penuh ibadah. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Bijahi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisri surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allah.
Mari kita sholat.